Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari Observer, Coach, dan Coaching. Saya Erna Sulistiawati dari SD Negeri Bangkok. Saya Ahmad Taufik Syarifin dari SD Negeri 20. Saya Gunawan dari SDN 2 Jatilawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Erna, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Pak Taufik, alhamdulillah kabar saya baik Bapak. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Ibu. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa Ibu, yang didiskusikan dengan prinsip coaching diantaranya itu kemitraan Ibu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Ibu, yang akan ditanyakan kepada Ibu adalah kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini itu seperti apa? Yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Ibu bisa melakukan proses coachingnya. Iya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Gunawan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Erna, ini kelihatannya ini lagi kurang baik Bu. Kenapa loh Pak kok kurang baik? Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar ya Pak ya? Karena saya lihat tuh akhir-akhir ini tuh Pak Gunawan seperti kurang fokus dan risau. Kira-kira ada masalah apa Pak? Jika ada masalah coba ceritakan ke saya Pak. Iya Bu, ini saya ingin membahas kondisi anak-anak di kelas saya. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan dalam fokus belajarnya, terutama ketika pembelajaran matematika, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Ini murid-murid saya kadang asik ngobrol dengan temannya. Oh iya begitu ya Pak ya, kondisi murid Pak Gunawan yang diampu saat ini ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mencari cara meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran matematika ya Pak ya, yang nantinya bisa berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, kalau menurut Pak Gunawan sendiri, apakah ada yang sekiranya bisa Pak Gunawan lakukan untuk mengatasi fokus belajar anak yang menurun saat ini Pak? Gini Bu, saya ingin membangkitkan motivasi murid-murid itu agar lebih fokus ketika pembelajaran matematika, yaitu dengan manajemen kelas, contohnya dengan ice breaking, itu yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab yang terkait dengan materi, yaitu menggunakan video sebagai media pembelajaran, supaya nanti bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Kemudian diawali
dengan pembelajaran yang menyenangkan. Oh ya, bagus sekali ya Pak ya. Berarti Pak Gunawan akan melakukan beberapa cara ya untuk membangkitkan fokus belajar anak. Nah, menurut Pak Gunawan sendiri, idealnya itu murid yang seperti apa yang mempunyai fokus dalam pembelajaran matematika yang baik, Pak? Baik, Bu. Saya ingin murid saya itu selalu fokus dalam belajar, kemudian merespon dengan baik, Ya. dan aktif setiap tahapan pembelajaran, dan tentunya mencapai hasil yang terbaik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi menyenangkan dan bermakna. Oh iya, baik ya Pak ya. Itu menurut Pak Gunawan anak yang idealnya memiliki fokus belajar yang baik ya Pak ya. Baik, kalau dari skala 1 sampai 10 nih misalnya Pak, Bapak berada di skala berapa ini bisa meningkatkan fokus murid dalam pembelajaran matematika Pak? Nah, ini untuk saat ini itu saya itu ada di skala 7. Oh iya, kenapa Pak? Karena masih mau mencoba beberapa cara, tapi saya itu optimis dengan kekuatan yang ada pada diri saya, dan saya akan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan supaya murid saya bisa fokus dalam pembelajaran matematika. Oh iya, baik ya Pak Gunawan nih sudah tahu berada di skala berapa ya Pak ya. Nah, dalam waktu dekat ini apa yang bisa Pak Gunawan lakukan untuk meningkatkan fokus belajar siswa Pak? Mungkin dalam waktu dekat saya akan mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai materi. Ya. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu akan ada ice breaking. Kemudian saya juga menyiapkan media pembelajaran yang sesuai, yang bisa meningkatkan fokus anak dalam pembelajaran matematika. Oh iya, berarti ini Bapak punya beberapa cara untuk meningkatkan fokus siswa ketika pembelajaran matematika ya Pak Gunawan ya. Kira-kira Pak, kapan Pak Gunawan akan melaksanakan rencana tersebut dalam upaya meningkatkan fokus belajar siswa dalam pembelajaran matematika Pak? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Kamis. Oh ya. Jadi saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dan dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Oh ya, berarti hari Kamis ya Pak ya, pas ada jadwal matematika juga itu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Gunawan sendiri, rencana aksi mana yang akan Pak Gunawan lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Ini yang akan saya lakukan dalam pembelajaran adalah membuat video pembelajaran yang menarik dan melakukan ice breaking. Oh ya. Baik Pak, untuk memudahkan pekerjaan Pak Gunawan nih, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Gunawan dalam melaksanakan aksi untuk meningkatkan fokus belajar siswa Pak? Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Ya. dan meminta bantuan dari teman sejawat. Oh iya, baik ya Pak. Berarti harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian nanti kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya. Aduh, sayang sekali ya Pak ya, waktunya sudah hampir pulang sekolah ini. Kira-kira Pak, apa saja hal yang Pak Gunawan dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini Pak? Nih, saya bisa memahami ini cara meningkatkan fokus belajar, yaitu fokus belajar siswa dengan mencoba beberapa cara. Tadi selain menambah wawasan saya, acara menghadapi murid saya dalam meningkatkan fokus belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, jadi Pak Gunawan sudah tahu solusinya apa ya, sudah menemukannya ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya tunggu hasil rencana aksi setelah Pak Gunawan melaksanakan cara-cara tadi. Terima kasih ya Pak Gunawan ya. Selamat siang Pak. Ya Bu, sama-sama, selamat siang juga. Ya. Oke, baik Bu Erna. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi coachingnya berjalan dengan baik dan lancar Pak. Baik, setelah tadi Ibu melaksanakan coaching, ada sedikit pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Baik.
Selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik Ibu, jadi tadi sudah berhasil Ibu melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati juga Bu, ada beberapa catatan yang sudah saya berhasil dalam catatan kali ini. Yang pertama, yang tadi Ibu laksanakan adalah sudah menyampaikan hasil coachingnya dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan menanyakan tujuan pada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan, dan juga Ibu tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Oke Bu, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, sudah fokus terhadap coach, itu artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu. Ya Bu, satu lagi nih Bu, untuk kedepannya Bu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu saya ingin mendalami, kemudian memahami alur tirta lagi dalam coaching, sehingga dalam coaching ke depannya akan lebih baik lagi Pak. Baik, luar biasa Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi Bu alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya, begitu Bu? Iya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Baik, saya akhiri di sini. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.